Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan tema standarisasi bahasa guna menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah sosiolinguistik. Baik, sebelum mulai ke materi, saya akan memberikan gambaran apa saja submateri yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Bisa kalian lihat dalam peta konsep ini, ada beberapa submateri yang nantinya akan dijelaskan satu persatu oleh anggota kelompok kami. Yang pertama, ada bahasa baku, fungsi ragam bahasa baku, pemilihan ragam bahasa baku, bahasa Indonesia baku, dan kriteria penstandaran bahasa. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai dari bahasa baku. Bahasa baku, bahasa standar atau standar bahasa dalam bahasa Inggris Standard Language Linguistic Standard adalah varietas bahasa yang berkontras dengan bentuk-bentuk vernakular atau termasuk dialek, geografis, dan sosiolek. Bahasa baku diterima di masyarakat sebagai peranti komunikasi publik dan formal, seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat, dan rapat resmi. Varietas tersebut dianggap isolek internal, yang digunakan oleh keseluruhan masyarakat yang bersangkutan, terlepas dari asal geografis atau sosial mereka. Bahasa baku atau bahasa standar adalah bahasa yang mempunyai nilai komunikatif yang tinggi, yang digunakan dalam kepentingan nasional, dalam situasi resmi atau dalam lingkungan resmi, dan pergaulan sopan yang terikat oleh tulisan, ejaan baku, istilah atau kosakata baku, tata bahasa baku, serta lafal baku, dari Husain dan Arifin 1996, halaman 62, mengutip dari Jurnal Ilmiah Mandala Education. Dalam KBBI edisi keempat, disebutkan pengertian baku adalah pokok utama tolok ukur yang berlaku untuk kuantitas dan kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan standar. Sementara menurut Kosasih dan Hermawan, dalam Jurnal Grammatical STKIP PGRI Sumatera Barat, kata baku adalah kata yang cara pengucapan ataupun penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibakukan. Kaidah standar yang dimaksud dapat berupa pedoman ejaan atau bisa disebut EYD, tata bahasa baku, dan kamus. Kata baku digunakan dalam konteks ragam baku, baik lisan maupun tulisan. Sementara kata tidak baku digunakan dalam ragam tidak baku. Ragam bahasa baku dapat dibatasi dengan beberapa sudut pandang. Di antaranya, yang pertama ada sudut pandang kebakuan bahasa yang digunakan. Lalu yang kedua ada sudut pandang informasi, dan yang ketiga sudut pandang pengguna bahasa. Jadi, berdasarkan definisi-definisi yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa kata baku adalah kata-kata yang lazim digunakan dalam situasi formal atau resmi yang penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibakukan. Baku tidaknya sebuah kata dapat dilihat dari segi lafal, ejaan, gramatikal, dan kenasionalannya. Menurut Cair 2011 halaman 131. Ada beberapa pendapat menurut pakar. Yang pertama yaitu pendapat dari Halim tahun 1980 mengatakan bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa yang dikembangkan dan diakui oleh sebagian warga masyarakat pemakainya sebagai ragam resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan penggunaannya. Selanjutnya ada pendapat dari Dietmar tahun 1976 mengatakan bahwa bahasa baku adalah bahasa ragam ujaran dari satu masyarakat bahasa yang disahkan sebagai norma keharusan bagi pergaulan sosial atas kepentingan dari berbagai pihak yang dominan di dalam masyarakat itu. Tindakan pengesahan norma itu dilakukan melalui pertimbangan nilai yang bermotivasi sosial politik. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses pembakuan bahasa. Pembakuan adalah suatu proses yang berlangsung secara bertahap, tidak sekali jadi. Pembakuan juga sikap masyarakat terhadap satu ragam bahasa, dan dari psikologi sosial kita mengetahui bahwa sikap masyarakat akan sesuatu berproses tidak sebentar. Pada pokoknya, proses standarisasi mengalami tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pemilihan atau selection, yaitu suatu variasi atau dialek tertentu akan dipilih kemudian dikembangkan menjadi bahasa baku. Ragam atau variasi tersebut bisa berupa satu ragam yang telah ada, misalnya yang dipakai dalam kegiatan politik, sosial, atau perdagangan, dan bisa merupakan campuran dari berbagai ragam yang ada.
Selanjutnya ada kodifikasi. Kodifikasi yaitu hal yang memberlakukan suatu kode atau aturan kebahasaan untuk dijadikan norma dalam berbahasa oleh masyarakat. Kodifikasi ini meliputi ortografi, dua penerapan atau lafal, yang ketiga ada tata bahasa, dan terakhir yaitu peristilahan. Proses pembakuan bahasa yang ketiga adalah penjabaran fungsi. Apa yang dikodifikasikan itu tidak akan memasyarakat tanpa adanya penjabaran fungsi ragam yang sudah standar itu. Pada kenyataannya, proses elaborasi fungsi ini akan melibatkan pemasyarakatan hal-hal ekstralinguistik seperti pembiasaan format atau bentuk surat atau dalam penyusunan tes dan lain sebagainya. Menurut Al-Wasilah 1986 halaman 121. Dan yang terakhir ada persetujuan. Pada akhirnya, ragam bahasa itu mesti disetujui oleh anggota masyarakat ujaran sebagai bahasa nasional mereka. Kalau sudah sampai pada tahap ini, maka bahasa standar itu mempunyai kekuatan untuk mempersatukan bangsa dan menjadi simbol kemerdekaan negara dan menjadi ciri pembeda dari negara-negara lain. Menurut Al-Wasilah tahun 1986 halaman 121 sampai 122. Selanjutnya, fungsi ragam bahasa baku. Baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI bermakna tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Baku bertalian dengan standar, sehingga bahasa baku bisa dikatakan sebagai bahasa yang standar. Standar itu didasarkan pada kaidah yang telah ditentukan. Bahasa Indonesia sendiri sudah memiliki kaidah yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, saat ini Bahasa Indonesia memiliki standar yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Selain pedoman tersebut, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI juga tersedia untuk umum. Nah, dua media tersebut pasti melewati proses pembakuan yang tidak mudah dan panjang. Pembakuan tersebut dilakukan untuk menghasilkan bahasa baku. Fungsi bahasa baku menurut Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia atau TBBBI ada 4, yaitu pemersatu, pemberi kekhasan, pembawa kewibawaan, dan sebagai kerangka acuan. Yang pertama ada fungsi pemersatu, kesanggupan bahasa baku untuk menghilangkan perbedaan variasi dalam masyarakat dan membuat terciptanya kesatuan masyarakat tutur dalam bentuk minimal memperkecil adanya perbedaan variasi dialektal dan menyatukan masyarakat tutur yang berbeda dialeknya. Yang kedua ada pemberi kekhasan. Penggunaan bahasa baku dapat menjadi ciri khas bagi setiap penggunaannya, baik itu individu maupun kelompok. Dengan digunakannya bahasa baku dalam keseharian, maka individu ataupun kelompok tersebut akan menjadi pembeda di antara individu atau kelompok lainnya. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Bahasa baku identik dengan formalitas dan kesantunan. Oleh karenanya, bahasa Indonesia yang baku dapat membawa kewibawaan bagi siapapun yang menggunakannya, baik individu maupun kelompok. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi kerangka acuan atau frame of reference. Reference adalah bahwa ragam bahasa itu akan dijadikan tolak ukur untuk norma pemakaian bahasa yang baik dan benar secara umum. Pemilihan ragam bahasa pada ranah tertentu didasarkan pada pertimbangan sosial penuturnya. Bahasa baku dapat menjadi acuan seseorang dalam berbahasa. Hal ini karena bahasa baku merupakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sehingga layak untuk menjadi acuan berbahasa seseorang. Ciri ragam bahasa baku. Yang pertama ada ciri kemantapan yang dinamis. Wujudnya berupa kaidah dan aturan yang tetap. Namun, kemantapan kaidah itu cukup luas sehingga dapat menerima kemungkinan perubahan dan perkembangan yang bersistem, baik di bidang kaidah gramatikal maupun di bidang kosakata, peristilahan, dan berbagai ragam gaya di bidang sintaksis dan semantik. Yang kedua, ada ciri kecendekiaan bahasa baku. Ciri kecendekiaan bahasa baku harus diupayakan agar bahasa itu dapat digunakan untuk membicarakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan modern. Yang ketiga ada ciri kerasionalan bahasa. Ciri kerasionalan bahasa harus tampak dalam penggunaan bahasa,
baik di bidang kosakata maupun struktur sintaksis. Selanjutnya ada pemilihan ragam bahasa baku. Menurut Molino 1975, halaman 2 mengatakan pada umumnya yang layak dianggap baku ialah ujaran dan tulisan yang dipakai oleh golongan masyarakat yang paling luas pengaruhnya dan paling besar kewibawaannya. Pemilihan ragam bahasa baku sendiri harus memenuhi standar dan bersifat formal, karena bahasa baku pastinya akan dibutuhkan dalam pertemuan-pertemuan yang bersifat formal. Contohnya ketika berbicara dengan pihak yang status akademisnya lebih tinggi, dan dalam tulisan ilmiah pun perlu memilih ragam bahasa baku yang tepat seperti dalam makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Lalu ada kriteria dalam pemilihan ragam bahasa baku menurut Braja 1975. Yang pertama ada dasar otoritas. Dasar otoritas ini adalah penentuan baku atau tidak baku yang berdasar pada kewenangan orang yang dianggap ahli dan pada kewenangan buku, tata bahasa atau kamus. Yang kedua ada dasar bahasa penulis-penulis terkenal. Seperti yang dikatakan Alice Jabana dalam Robin 1971, bahwa bahasa dari para penulis terkenal sebaiknya digunakan untuk menjadi patokan bahasa yang baik. Dan yang ketiga, dasar demokrasi, di mana setiap keputusan yang diambil perlu lebih dulu diamati. Dan untuk menentukan bentuk bahasa baku atau tidak baku, tentunya harus menggunakan data statistik. Setiap bentuk satuan bahasa harus diselidiki, dicatat, lalu dihitung frekuensi penggunaannya. Keempat ada dasar logika. Yang dimaksudkan dasar logika adalah dalam menentukan bahasa baku dan tidak baku digunakan pemikiran logika apakah hasil yang telah ditentukan bisa diterima akal atau tidak. Kelima ada dasar bahasa orang-orang terkemuka dalam masyarakat. Dasar atau kriteria ini sejalan dengan konsep Molino 1975 halaman 2 yang telah dijabarkan di atas, bahwa orang-orang terkemuka ikut andil dalam pemilihan ragam bahasa. Namun untuk bahasa Indonesia sendiri masih agak sukar, karena kebanyakan mereka yang menjadi pemuka masyarakat itu belum menunjukkan dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Oleh karena itu, menurut Braja 1975, penentuan baku dan tidaknya suatu bentuk bahasa Indonesia barangkali dapat menggunakan dasar kelima yang digabung dengan dasar pertama, yaitu dasar otoritas. Sarana pembinaan dan pengembangan bahasa terdiri dari 7 macam. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua industri buku, yang ketiga perpustakaan, yang keempat administrasi negara, dan yang kelima ada media massa, yang keenam tenaga, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu penelitian. Bahasa Indonesia baku dimulai dengan ditetapkannya ejaan Van Opsloegen adalah tahun 1901. Dilanjutkan dengan perbaikannya yang disebut ejaan Suwandi atau ejaan Republik pada tahun 1947. Lalu diteruskan dengan penyempurnaannya dengan ditetapkan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD pada tahun 1972 dan revisinya pada tahun 1988. Pembakuan dalam bidang tata bahasa yang juga sudah dilakukan dengan telah diterbitkannya buku tata bahasa yang diberi nama Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Kriteria perstandaran bahasa. Ada beberapa hal yang perlu dipedomani untuk penetapan bahasa baku atau standar. Pedoman itu meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama ada dasar keserasian, yakni bahasa yang digunakan dalam komunikasi resmi baik tulis maupun lisan. Yang kedua ada dasar keilmuan, yakni bahasa yang digunakan dalam tulisan-tulisan ilmiah. Dan yang ketiga ada dasar kesastraan, yakni bahasa yang digunakan dalam berbagai karya sastra.